Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 7F, 7G, dan 7H yang berbahagia. Di pagi hari kesempatan kali ini ya, hari Senin tanggal 2 November 2020, mengawali pada bulan November yang penuh dengan semangat ini, tidak lupa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia secara online atau daring ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks narasi atau teks naratif. Ada berbagai macam pembahasan ya. Salah satunya adalah bahwa sifat dari teks narasi ini adalah teks yang bersifat fiktif atau imajinatif ya, karena karangannya ini bersumber dari khayalan atau imajinasi penulis. Nah, berbeda dengan teks prosedur kali ini yang akan kita bahas. Kalau teks narasi itu imajinatif, imajiner atau dibayangkan, kalau teks prosedur ini benar adanya dan nyata karena akan dilakukan ya. Nah, pada materi ini kalian diharapkan dapat mempelajari ya, dapat menentukan ciri umum teks prosedur, kemudian yang kedua menguraikan struktur dan kebahasaan pada teks prosedur, menyimpulkan atau menyederhanakan teks prosedur secara baik, dan yang keempat menulis dan memeragakan teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi yang akan kita hadapi kemudian, karena memeragakan ini butuh kalau daring berarti butuh video ya. Nanti ya kita coba lihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, dan contoh teks prosedur itu seperti apa, kemudian struktur teks prosedur itu bagaimana. Nah, silakan kalian amati gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar bagaimana kita membuat sebuah mie instan ya, atau mie goreng yang biasa kalian buat di rumah-rumah. Nah, kalau kita pelajari, kalau kita amati ini ya, ini disajikan secara urut, artinya urutan yang pertama sampai dengan urutan yang keempat ini harus digambarkan dengan runtut dan urut. Kalau misalkan langsung nomor 4 terlebih dahulu, maka mie-nya tidak akan matang ya. Jadi harus urut, tidak boleh acak. Apa itu sebenarnya teks prosedur ya? Teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Nah, ini ya teks prosedur, tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini ada dua, berdasarkan isi dan bahasa yang digunakan. Berdasarkan isinya berisi panduan langkah-langkah yang dilakukan ya, kemudian aturan atau batasan dalam hal, bahan, atau kegiatan. Jadi ada batasannya ya, tidak bisa sembarangan. Misalkan rebus air sampai mendidih ya. Kalau tidak ada batasan maka air itu akan gosong dan habis ya. Nah, terus kemudian rebus mie selama 2 menit ya, kalau lebih dari itu maka mie akan hancur, harus ada batasan. Dan yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut, artinya tidak bisa lompat-lompat. Kemudian ciri-ciri teks prosedur dari segi bahasa yang digunakan ada 5 ya. Pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Tuangkan air dalam wadah dan rebus hingga mendidih. Lipatlah kain menjadi 2 bagian. Itu contoh kalimat perintah. Kemudian yang kedua, diberikan saran dan larangan agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, misalkan aduk hingga merata. Kalau tidak merata maka mie-nya akan rasanya akan
aneh ya, ada yang asin, ada yang tidak berasa. Kemudian jangan menggunakan api yang besar. Kalau menggunakan api terlalu besar maka bisa gosong masakannya. Ada saran dan larangan agar memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran yang akurat, matematis ya, 1/4 kilo, 200 cc, 100 mili, kan, 2 sendok makan teh atau 2 sendok makan, 2 sendok teh. Dan yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas ya. Contoh, rebus air hingga mendidih. Kemudian yang kelima, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Contoh, selanjutnya, kemudian, setelah itu, lalu. Jenis-jenis teks prosedur ada yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu ya, cara membuat sesuatu, memandu ya, memandu cara membuat sesuatu. Kemudian teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Kemudian yang ketiga, teks prosedur memandu cara melakukan suatu kegiatan, membuat, menggunakan atau memainkan, dan melakukan kegiatan. Ini jenis-jenis teks prosedur. Kemudian contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur yang pertama adalah ini tadi, cara membuat sesuatu ya, membuat mie instan. Kemudian yang kedua ya, melakukan sesuatu, melakukan senam lantai. Kemudian cara menggunakan sesuatu atau menggunakan alat ini, cara menggunakan sumpit, ada contoh-contohnya. Ya, ini semua harus urut ya. Nah, misalkan pada gambar yang kedua ini ya, misalkan kita langsung nomor 5 dulu, maka yang akan terjadi adalah cedera ya, bisa cedera otot tangan atau otot kaki ya, karena posisi tubuh kita tidak siap ya. Maka dari itu harus dilakukan secara urut. Yang pertama adalah mengambil posisi seperti ini, kemudian ini, setelah itu ini, dan sampai yang terakhir yaitu kembali ke posisi semula. Kemudian selanjutnya ini ya, cara memainkan sesuatu, melakukan sesuatu, memainkan angklung. Nah, ini harus urut ya, biar suara angklungnya itu juga terdengar bagus dan maksimal. Ada saran-sarannya juga. Nah, struktur teks prosedur ya, kita amati ada perbedaan struktur teks prosedur ya, baik dari cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, maupun cara menggunakan sesuatu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu cara membuat sesuatu. Lihat dari strukturnya, ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ada 5 struktur ya. Kalau kita lihat bersama-sama di halaman 37 buku pendamping peserta didik ya, pendamping materi bahan ajar siswa itu kelas 7 ya, semester 1 di halaman 37 kita lihat bersama-sama. Di sini ada judul ya, judulnya adalah membuat nasi goreng super praktis tetapi enak. Tujuan, membuat nasi goreng spesial yang mudah dan lezat. Nah, tujuannya jelas. Kemudian alat dan bahan ya, bahan-bahan yang digunakan, bahan itu biasanya bahan-bahan itu semacam barang yang bisa dimakan ya. Tapi kalau alat itu barang yang tidak bisa dimakan. Ini alat dan bahan itu tolong dibedakan ya, alat dan bahan. Jadi jangan sampai kalian bingung ya. Bahan misalkan ada nasi, ada ayam goreng ya, kan, ada kecap, ada saus tomat, ada cabai merah, mentega dan sebagainya. Kalau alat itu ya kompor, kan, wajan, serok apa susuk itu ya. Nah, kemudian apalagi ya, piring ya, kan, sendok. Nah, juga ada langkah-langkahnya. Di sini ada 4 langkah ya. Panaskan mentega, lalu masukkan bumbu halus dan cabai merah, masukkan hingga harum. Nah, ini berisi kata perintah. Mana yang kata perintah? Panaskan mentega, lalu masukkan bumbu halus dan cabai merah, masaklah hingga harum. Ini kalimat perintah.
Di sini juga ada kata konjungsi lalu, konjungsi atau kata penghubung, kemudian, ya kan? Lalu lagi, nah dan seterusnya sampai dengan penutup, ya kan? Penutupnya mudah, murah, dan sekaligus sehat kan. Nah, nasi goreng super spesial siap dihidangkan, ini penutupnya. Jadi dalam setiap tersebut tentu ada struktur-strukturnya ini. Kalau kita cermati juga, ini mengandung batasan-batasan, ya, kalimatnya mengandung batasan, misalkan masaklah hingga harum. Jadi kalau sudah harum ya sudah, nanti jangan sampai kelewat malah gosong. Aduk hingga benar-benar rata dan tercampur sempurna. Nanti mengaduknya itu dengan penuh ketelatenan dan kesabaran hingga bumbu-bumbunya ini tercampur dengan baik. Di sini juga ada ukuran-ukuran yang pasti. 4 giring nasi putih, ya kan? 100 gram dada ayam potong dan goreng, ya. 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan, ini ada ukurannya. Selanjutnya, cara menggunakan sesuatu strukturnya agak berbeda, itu ada judul, tujuan, langkah-langkah, dan menutup. Apa yang hilang? Alat dan bahan. Kenapa alat dan bahan dihilangkan? Karena ketika kita menggunakan sesuatu sudah tersedia alat dan bahannya, sudah jadi. Beda dengan nasi goreng. Cara membuat nasi goreng, belum ada nasi gorengnya dan kita akan membuat nasi goreng. Berbeda cara menggunakan sesuatu, dengan menggunakan angklung tadi. Nah, itu kan sudah tersedia angklungnya, kita tidak perlu membuat angklungnya dulu, maka alat dan bahannya dihilangkan. Nah, strukturnya ada judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup, ya. Judul sama, ya, cara memainkan gendang. Tujuannya adalah belajar memainkan gendang. Langkah-langkahnya ini ada 3, ya. Dan penutup, selamat berarti untuk melestarikan budaya Nusantara kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencintai dan melestarikan warisan budaya. Ini contoh dari penutup di teks prosedur cara melakukan sesuatu. Selanjutnya, cara melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan. Nah, ini sama dengan cara menggunakan, ya, cara menggunakan suatu alat. Di sini juga ada perbedaan, tidak menggunakan alat dan bahan, karena pekerjaan itu juga sudah tersedia alat dan bahannya dan sudah jadi, tinggal kita melakukannya saja. Nah, ini, ya, misalkan judulnya adalah cara membersihkan sepatu bertali. Nah, ini sepatu bertalinya sudah ada dan kita cukup membersihkannya saja, tidak perlu membuat sepatu bertalinya. Tujuannya adalah membersihkan sepatu bertali, kan? Ya. Langkah-langkahnya ada 7, dan penutup. Demikian cara mencuci sepatu bertali secara benar. Dengan rutin mencuci sepatu kita akan awet dan tentunya kaki kita akan lebih sehat dan bersih. Nah, ini beberapa contoh dari struktur teks deskripsi, teks prosedur, ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Jadi membuat, melakukan, dan menggunakan, itu prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur dilihat dari segi isinya, ya, dari panduan langkah-langkah yang dilakukan, aturan atau batasan dalam hal kegiatan, isi kegiatan dilakukan secara urut, dan dilihat dari segi bahasa yang digunakan, biasanya menggunakan perintah, ya kan? Ada saran dan larangan, menggunakan ukuran yang akurat, menggunakan kalimat batasan, dan menggunakan kata penghubung. Kemudian jenis teks prosedur adalah ada teks prosedur bagaimana cara membuat, ada teks prosedur bagaimana cara menggunakan, ada teks prosedur bagaimana cara melakukan sesuatu. Selanjutnya contoh teks prosedur.
ini ya, ini adalah melakukan sesuatu, ini cara menggunakan, dan ini contoh cara membuat. Selanjutnya, struktur teks prosedur ada 3 macam ya. Ada struktur yang berisi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Di bagian cara membuat, kalau cara menggunakan dan cara melakukan tidak ada alat dan bahan. Kenapa? Karena alat dan bahannya sudah tersedia dan sudah jadi. Berbeda dengan cara membuat sesuatu. Kalau cara membuat sesuatu, alat dan bahannya harus disediakan karena barang tersebut belum jadi dan akan kita buat. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk materi pembelajaran selanjutnya akan Bapak sampaikan di pertemuan pekan depan ya. Jika ada pertanyaan silakan hubungi WA Pak Rosid atau kunjungi website cbtpkn.my.id kelas virtual bahasa Indonesia. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau punya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.